Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Tanaman tebu yang tumbuh di Indonesia diduga berasal dari Papua New Guinea. Diperkirakan tebu pertama kali ditemukan pada 8000 sebelum Masehi. Ekspansi tanaman ini ke arah barat Papua New Guinea berlangsung pada 6000 sebelum Masehi. Lalu tebu menyebar ke Indonesia, Filipina, dan India. Rahasia tanaman tebu akhirnya terbongkar setelah terjadi ekspansi besar-besaran orang-orang Arab pada abad 7 sesudah Masehi. Tanaman ini merupakan salah satu anggota famili rumput-rumputan yang merupakan tanaman asli tropika basah, tetapi masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropis. Tanaman tebu mampu tumbuh dan bertahan hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, perkembangan tebu di Jawa. Pada awalnya, tanaman tebu belum mendapat perhatian dari bangsa pribumi di Indonesia, sebab penduduk asli di Jawa saat itu mengonsumsi gula merah untuk mendapatkan rasa manis dalam makanan. Gula yang mereka sukai adalah gula merah, yang mereka buat dari nira kelapa atau nira tebu, yang dimasak sampai kental lalu dijemur sampai keras. Mereka tidak tertarik memproses nira tebu menjadi gula kristal. Hal ini tercatat dalam buku History of Java yang ditulis Raffles. Dia menuliskan bahwa awalnya tebu tidak dikonsumsi sebagai bahan pemanis, melainkan sebagai minuman penyegar, yakni dengan mengunyah batang tebu untuk mendapatkan air tebu. Selanjutnya, nilai ekonomi tebu. Secara ekonomi, komoditas gula sangat penting bagi kehidupan, sehingga seluruh kekuatan Eropa membangun di pulau-pulau kecil Karibia. Bahkan, dan memiliki koloni baru untuk mengembangkan teknik bangsa-bangsa Eropa, harus bertempur untuk menguasai pulau-pulau di kawasan Karibia. Tanaman tebu dibudidayakan di berbagai perkebunan besar di kawasan-kawasan lain di dunia, Filipina, dan kawasan Pasifik, untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan lokal. Catatan sejarah ini merupakan VOC yang pertama kali mengekspor gula dari Batavia, tetapi belum ada bukti yang bisa memastikan bahwa awal pembuatan gula kristal di Hindia Belanda berlokasi di Batavia. Justru, Banten juga menjadi lokasi pertama pembuatan gula kristal di Indonesia. Hal ini berdasarkan adanya batu silinder di Museum Banten dan lukisan kota Banten tahun 1595. Baru ketika orang-orang Belanda mulai membuka koloni di Pulau Jawa, kebun-kebun tebu monokultur mulai dibuka dan terus berkembang ke arah timur. Selanjutnya, puncak kejayaan. Puncak kejayaan perkebunan tebu nasional sendiri dicapai awal 1930-an. Saat itu, ada sekitar 179 pabrik pengolahan dan produksi gula, dengan kapasitas produksi 3 juta ton gula per tahun. Nah, di akhir dekade, karena adanya krisis ekonomi berujung pada rontoknya industri gula, akhirnya hanya tersisa 35 pabrik dengan produksi 500.000 ton gula per tahun. Industri tebu justru mulai pulih pada saat Perang Pasifik. Tercatat jumlah pabrik gula saat itu mencapai 93 unit dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 juta ton. Tetapi di akhir Perang Dunia Kedua, jumlahnya kembali berkurang hingga 30 unit pabrik yang masih aktif. Selanjutnya, kolonialisasi Belanda dan tebu. Melihat perjalanan industri tebu, memang tidak bisa dipisahkan dengan kolonialisasi yang dilakukan Belanda. Sistem kolonial Belanda memang hanya ingin memanfaatkan sumber daya manusia dan kekayaan alam yang murah. Apalagi, Pulau Jawa dikenal sebagai daerah yang subur untuk tebu. Tidak mengherankan, Jawa sudah menjadi sentra penghasil gula sejak kolonialisasi Belanda. Mayoritas pabrik gula yang masih bertahan sekarang pun merupakan warisan Belanda. Gula menjadi komoditas unggul di Eropa selain rempah-rempah karena pola yang dijadikan berbasis sistem kolonial. Pengembangan perkebunan dan industri tebu saat itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat.
Selanjutnya, tebu setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka dari kolonialisme, berbagai perkebunan tebu dan pabrik gula dinasionalisasi sebagai aset nasional. Hal itu terjadi di era 1950-an. Pengolahan aset kebun dan pabrik diserahkan pemerintah Indonesia kepada BUMN. Tidak hanya pada tebu, nasionalisasi aset perkebunan juga terjadi pada komoditas kopi, kakao, dan kelapa sawit. Selanjutnya, perusahaan pengolah tebu. Saat ini, agribisnis tebu milik pemerintah hanya ada di beberapa PT Perkebunan Nusantara dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. PT Perkebunan Nusantara tergabung dalam holding PT PN3, yaitu di PT PN7 di Lampung, PT PN9 di Jawa Tengah, PT PN10 dan 11 di Jawa Timur, serta PT PN14 di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada beberapa pabrik gula swasta yang berdiri di Indonesia. Total ada 64 pabrik gula yang berproduksi di seluruh tanah air. Namun, dari sisi penyebaran secara geografis, masih tidak proporsional. Sebagian besar pabrik gula ada di Jawa Timur. Jumlahnya mencapai lebih dari 30 unit pabrik. Tidak heran jika penyebaran terbesar industri gula nasional ada di Jawa Timur. Selanjutnya, program pemerintah tentang tebu. Pemerintah sejatinya sudah merencanakan program swasembada gula sejak 2022. Untuk mendukung hal itu, pemerintah juga telah membentuk Dewan Gula Indonesia setahun berikutnya. Tetapi, hingga kini swasembada gula itu belum kunjung tercapai. Selanjutnya, kekurangan penopang perkembangan tebu dan gula di Indonesia. Sampai hari ini, Indonesia masih mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan nasional. Penyebab belum tercapainya swasembada gula cukup kompleks, antara lain strategi riset pengelolaan pabrik-pabrik gula di Jawa yang ketinggalan teknologi, tingginya tingkat konsumsi gula nasional, serta sedikitnya investor yang siap membuka lahan tebu di luar Jawa. Namun, berbicara tebu sebenarnya bukan hanya membahas tentang gula, sebab produk tanaman tebu sangat banyak. Tetapi, produk turunan non-gula di Indonesia kurang berkembang. Nah, itulah tadi asal mula tanaman tebu, sejarah dan perkembangannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat ISTI dimanapun berada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.